开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-39, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah lolos dari Wucheng, Xiaoyan mempelajari teknik cloning yang diperoleh dari reruntuhan. Setelah beberapa kali gagal menghasilkan klon aneh dan jelek, ia akhirnya berhasil menciptakan klon sempurna yang memiliki kekuatan hampir sama dengannya dan bisa disimpan di Laut Jiwa. Kemudian ia membuka gulungan misterius menggunakan darahnya. Di dalamnya terdapat sisa jiwa seorang master susunan pertempuran kuno yang mewariskan ilmu formasi spiritual. Xiaoyan mengetahui bahwa selain Dou Qi, ada kekuatan lain bernama energi spiritual, dan profesi master susunan pertempuran adalah salah satu yang paling kuat di dunia. Meski harus menahan rasa sakit luar biasa, Xiaoyan berhasil memperoleh prasasti gerakan ilahi, membuka istana Niwan, dan resmi menjadi master susunan pertempuran pemula. Bahkan ia langsung berhasil mengukir 100 prasasti inti, bakat yang dianggap sangat langka. Sebelum menghilang, sang ahli kuno meninggalkan warisannya kepada Xiaoyan. Kini target berikutnya adalah menuju pavilion dupa yang terbakar, tempat yang diyakini menyimpan metode kultivasi spiritual dan petunjuk tentang api suci yang sedang dicari Xiaoyan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Petunjuk gurunya jelas jauh lebih baik daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaoyan makin penasaran. Ia yakin ada rahasia besar yang menghubungkan api abadi di tubuhnya dengan api suci alam semesta yang super dahsyat itu. Baiklah, mari kembali ke keluarga Yue dulu untuk menghindari kerumitan administratif utusan, ajak Raja Naga Emas. Xiaoyan mengangguk setuju. Merasakan klon di Laut Jiwa dan prasasti gerakan ilahi di istana Niwan miliknya, ia tersenyum puas. Warisan master formasi Dou ini jelas merupakan harta karun paling berharga di reruntuhan, bahkan membuat darah esensi kaisar terasa tidak ada apa-apanya. Sambil melesat kembali ke arah keluarga Yue, Xiaoyan menyadari kekuatan jiwa dan spiritualnya yang saling bertolak belakang di dalam tubuh sebenarnya memiliki benang merah tersembunyi. Karena paham jalur pencerahan ini mutlak bergantung pada diri sendiri, ia tidak ragu lagi. Dengan satu hentakan Dou Qi, Xiaoyan keluar dari gua dan terbang cepat menuju kediaman keluarga Yue. Ayah, Xiaoyan, dia akan baik-baik saja kan? Cemas Yue Ru kepada ayahnya, Yue Yu, di kompleks keluarga Yue. Jangan khawatir, dia bisa lolos dari kejaran keluargamu dan Wucheng, bahkan bikin kacau di sana. Dia jelas bukan orang biasa, puji Yue Yu yang sangat kagum pada pemuda itu. Sebelumnya, Yue Yu dan tetua ketiga sempat mencari Xiaoyan hingga jauh ke dalam pegunungan binatang ajaib, namun tidak menemukan apapun kecuali keanehan di air terjun. Aliran derasnya telah berbelok akibat hantaman kekuatan api yang mengerikan, membuat Yue Ru sangat cemas. Namun, tak lama setelah meninggalkan lokasi, ledakan besar mendadak mengguncang Wucheng. Mereka pun teringat ucapan Xiaoyan tentang hadiah besar untuk kota tersebut. Saat Yue Ru mondar-mandir panik di aula utama, sementara tetua ketiga mengurus urusan lain, sesosok pemuda tampan bertopi bambu mendadak muncul di gerbang belakang. "Kau sudah kembali?" seru Yue Ru lega. "Di mana adikmu, Qing Yuan?" "Dia sudah kembali," jawab Xiaoyan singkat. Ia sengaja merahasiakan penculikan Qing Yuan demi kebaikan bersama. "Syukurlah kau aman," sela Yue Yu sambil menyadari kekuatan jiwa Xiaoyan agak melemah. "Ledakan di Wucheng itu, ulahmu kan hanya hadiah kecil," senyum Xiaoyan. Jika diganggu, ia pasti membalas. Ledakan itu sukses membuat Wucheng lumpuh sementara. "Lalu keanehan di pegunungan hewan ajaib? Itu cuma uji coba jurus Do baru saya." "Kejam, tapi aku suka gayamu," tawa Yue Yu lepas. "Sudah putuskan sekte mana yang mau kau tuju, nak?" tanya Yue Yu kemudian. "Pavilion pembakaran dupa," jawab Xiaoyan tenang. "Pilihan bagus untuk atribut apimu, apalagi statusmu sebagai alkemis pasti langsung memberimu posisi bagus di sana. Namun, di sisi lain, putriku akan bergabung dengan pavilion bunga beraneka ragam, pavilion segudang bunga. Walau kedua sekte itu saingan, lokasinya di Xuanzantian sangat dekat, jadi kalian bisa saling menjaga," goda Yue Yu tersenyum penuh maksud. "Jangan khawatir senior, saya mengerti," saut Xiaoyan langsung setuju. Mengingat kondisi jiwa Xiaoyan yang drop, Yue Yu menyuruhnya istirahat total sembari menunggu utusan Xuanzantian yang akan tiba dalam beberapa hari.
Di kamar kayunya, Xiaoyan duduk bersila membentuk segel tangan aneh untuk memulihkan diri. Namun ia terus membatin heran, aneh, kekuatan jiwa dan energi spiritual ini eksis independen tapi mirip. Jika kekuatan jiwa punya mantra pemulih, harusnya energi spiritual juga punya, tapi di mana mencarinya? Tenang saja, begitu sampai di Xuan Santian semuanya akan beres. Khawatir sekarang tidak ada gunanya, hibur Raja Naga Emas dari cincin kunonya yang sempat bersinar samar. Saat matanya terbuka kembali, kekuatan jiwa Xiaoyan sukses pulih hingga 80-90%. Merasakan lautan jiwa di dahinya yang kembali prima, ia tersenyum puas sebelum akhirnya meregangkan otot dan tidur santai di ranjang. Beberapa hari kemudian, keheningan keluarga Yue berubah khidmat saat fajar tiba, karena hari ini adalah jadwal kedatangan sang utusan. Tetua Xiao, Patriark Yue meminta kehadiran Anda di aula utama, panggil pelayan tua berjubah putih, Butler Yue, dari balik pintu. Sejak membantu Yue Yu, Xiaoyan memang diangkat sebagai tetua kehormatan klan. Ayo pergi, sahut Xiaoyan santai seraya berganti baju. Butler Yue menatapnya dengan secercah rasa iri tersembunyi karena di usia semuda itu, Xiaoyan sudah menjadi petarung tangguh sekaligus alkemis tingkat tinggi. Menerobos halaman belakang, mereka tiba di aula resepsi yang megah dan luas. Di kursi paling atas, duduk Yue Yu, tetua ketiga, serta 5 tetua klan, berwajah acuh tak acuh. Di sisi kiri bawah, berjejer para tetua berpengaruh beserta talenta muda klan, termasuk Yueru yang langsung melempar senyum manis pada Xiaoyan. Namun di sisi kanan seberang Yue Yu duduk seorang pria parubaya asing berpakaian kain polos sederhana yang tengah asik mengobrol ramah dengan sang patriark. Begitu Xiaoyan melangkah masuk, tatapan pria parubaya, sang utusan Xuan Santian, itu langsung tertuju padanya. Ia tersenyum lalu berkata, "Jadi ini pemuda yang mendapatkan kekayaan besar di dalam reruntuhan kuno itu?" "Benar kakak Hu, anak ini orangnya," ucap Yue Yu santai sambil memberikan kode lewat kekuatan jiwanya ke arah Xiaoyan. Pria parubaya bernama Hudu itu sedikit mengernyit, merasa terkesan sejak pandangan pertama. Boleh juga, kekuatan jiwa yang luar biasa dan atribut api di tubuhnya membuktikan kalau dia ini seorang alkemis kan? Senior terlalu memuji, semua ini hanya kebetulan, balas Xiaoyan sopan sambil menangkupkan kedua tangan. Namun di dalam hati ia cukup terkejut. Biarpun tidak menekan auranya, pria itu bisa langsung membaca latar belakangnya hanya dengan sekali lihat. Dari cara ia memanggil Yue Yu dengan sebutan saudara, jelas hubungan dan kekuatan mereka berdua setingkat. Melihat Xiaoyan tidak sombong seperti bangsawan muda kebanyakan, Hudu tertawa senang. "Anak muda, keberuntungan juga bagian dari kekuatan, jadi tidak perlu terlalu rendah hati. Lewat surat-suratmu, saudara Yue, aku sudah dengar kalau pemuda yang dapat warisan kali ini hebat. Begitu melihatnya langsung, Xuan Hui di 3 langit Xuan tahun ini pasti bakal lebih seru." Yue Yu tertawa lepas mendengar pujian itu. "Hahaha, kalau begitu, aku titipkan putriku dan teman kecilku Xiaoyan padamu selama di 3 surga Xuan, kakak Hu." Sambil tersenyum, Hudu berjanji akan menjaga mereka demi persahabatan lama, walau ia menegaskan hanya bertugas sebagai penyambut. Namun, ia segera mengingatkan bahwa aturan rekrutmen murid di 3 surga Xuan sangat ketat. Pertama, latar belakang wajib bersih. Siapapun yang asal-usulnya misterius akan ditolak, kecuali untuk sekte-sekte dari Solomon. Kedua, harus punya bakat alami yang oke agar tidak membuang waktu kultivasi. Ketiga, wajib bermental baja, tahan banting dan membuang sifat manja. Keempat, harus lolos seleksi ketat karena pembagian sumber daya, teknik kultivasi, dan keterampilan Dou dipatok berdasarkan bakat serta kekuatan masing-masing. Mendengar syarat itu, Xiaoyan spontan mengernyit cemas karena masalah asal-usulnya yang asing. Di sisi lain, Yue Yu yang peka langsung menyela untuk menenangkan situasi. "Kakak Hu benar, tapi teman kecil Xiaoyan ini adalah alkemis tingkat kaisar kelas 1 sekaligus sesepuh terhormat keluarga Yue kami. Jadi, latar belakangnya jelas aman kan?" Mendengar itu, Hudu sempat ragu karena usia Xiaoyan masih sangat muda untuk gelar alkemis tingkat kaisar kelas 1. Namun setelah Yue Yu menegaskan kembali bahwa banyak orang di keluarganya yang menyaksikan sendiri Xiaoyan sukses memurnikan dan menaklukkan pil tingkat kaisar kelas 1 tersebut, pandangan Hudu langsung berubah fokus pada Xiaoyan. "Kalau begitu, kita ini memang keluarga," kekeh Hudu ramah. Setelah kecemasan soal identitasnya beres, Xiaoyan akhirnya bisa duduk kembali dengan lega. Sementara itu, Yueru langsung bergeser duduk mendekatinya. Atas perintah ayahnya, Yueru kemudian berdiri memberikan salam hormat kepada sang paman. Hudu tertawa lebar mengenang masa lalu saat Yueru masih bayi yang sering digendongnya. Sementara Yue Yu ikut menghela napas mengingat puluhan tahun perpisahan mereka. Ingin segera memotong obrolan panjang Yue Yu, Hudu langsung mengalihkan topik, jadi cuma mereka berdua yang berangkat kali ini. 世家的手伸得太长，是该斩一斩了。
Benar, dari kota Qing cuma putriku, Yueru, dan sesepuh terhormat Xiaoyan, jawab Yueyu. Melihat hari sudah semakin larut setelah mereka bernostalgia, Yueyu mengajak Hudu, yang aslinya merupakan seorang pakar Kaisar Do bintang 5 tingkat puncak, untuk beristirahat demi menyambut makan malam. Demi menghemat waktu utusan tersebut, Yueyu rupanya sudah mengatur agar para calon murid dari 7 kota tetangga segera merapat ke kota Qing esok hari. Setelah mengantar tamu pentingnya, Yueyu mengingatkan Yueru dan Xiaoyan untuk istirahat karena besok adalah hari keberangkatan. Malam harinya di rumah kayu Yuling suasana terasa sunyi. Namun Yueru justru gelisah dan tidak bisa memejamkan mata karena baru pertama kali akan pergi jauh dari ayahnya. Sambil memandangi kamar Xiaoyan yang lampunya sudah padam di seberang sana, ia tersenyum tipis dan bergumam manja, "Xiaoyan, jangan pernah mimpi bisa kabur dari cengkeraman wanita muda ini." Tepat pada detik itu juga, di dalam rumah kayu di seberang Yueru, di mana lampu-lampu sudah dimatikan, sesosok kurus Xiaoyan tiba-tiba menggigil. Dalam sekejap mata, malam berganti dan hari kedua pun tiba. Berkat jamuan mewah Yueyu, Hudu bisa tidur nyenyak dan makan kenyang. Sementara itu, para genius dari 7 kota besar tahu betul bahwa hari ini adalah momen keberangkatan mereka. Bagi para penguasa kota, melepas anak-anak mereka ke Xuanzan, Tian adalah kesempatan emas agar mereka sadar bahwa di atas langit masih ada langit, sekaligus demi mengincar sumber daya kultivasi yang lebih kuat. Di kota Wu, kondisinya tampak merana pasca ledakan dahsyat yang menghancurkan bangunan mewah mereka. Sang penguasa kota yang biasanya temperamental kini mendadak pendiam karena terpukul atas kondisi putranya Wu Huan. Baru hari ini, ia muncul kembali, melesat dari pavilion tinggi dengan selubung doki merah yang membara. "Setelah aku pergi, Mulai yang akan mengurus segala urusan kota Wu," serunya menghela napas. Seandainya sang putra tidak bernasib sial, ia pasti bisa menjadi penguasa lokal di sini. Namun demi menyelamatkan nyawa Wu Huan, ia terpaksa membawa anaknya menuju lokasi kekuatan misterius itu. Melihat kepergiannya, para pelayan berbisik cemas menduga tuan muda Wu Huan telah tiada. Namun penguasa kota Wu tidak peduli. Sambil memandang ke arah kota Qing dengan seringai jahat, ia membatin dendam. "Xiaoyan, bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu demi membalas putra." Ia pun melesat ke Cakrawala, disusul diam-diam oleh orang-orang dari klan Jiwa yang tampaknya punya rencana tersendiri. Di sisi lain, tokoh bernama Muller juga sudah bergerak duluan ke kota Qing. Sementara itu di kota Jianwang, tepat di bawah puncak gunung yang mirip bilah pedang, Wang Zhong berjalan keluar membawa pedang beratnya. Kain hitam yang dulu menutupi matanya kini sudah hilang, digantikan tanda hitam di dahi yang memancarkan aura mengerikan. Efek samping tanda ini makin kuat. Di Xuanzan Tian nanti, semoga kamu bisa menekannya. Jangan sekali-kali menghapusnya, kecuali darurat, atau kamu bisa penyimpangan Qi. Nasihat sesosok tubuh kurus kering yang perlahan muncul. Sosok yang tampaknya lemah ini sebenarnya adalah Guru Wang Zhong, seorang ahli bela diri sejati yang kekuatannya setara dengan Yueyu. Namun hari-harinya hanya dihabiskan untuk mendalami niat pedang. "Baik Guru," jawab Wang Zhong sambil membalut kembali dahinya. Sang guru berpesan bahwa 7 kota besar tak lagi cukup untuk mengasah pedangnya, dan Xuanzan Tian adalah tempat terbaik. Setelah memberi wejangan, sosok sera itu pun menghilang misterius, membuat Wang Zhong langsung bergegas menuju kota Qing. Pindah ke kota Myriad Beast, raungan monster memekakan telinga saat seekor binatang bersayap raksasa terbang ke langit. Di atasnya duduk manis Liu Yin, gadis berambut hijau panjang dengan mata bersemangat. Di pundaknya burung biru es bernama Xiao Han, berkicau riang dan tampak tumbuh lebih kuat pasca keluar dari reruntuhan. "Ayah, aku pergi dulu, jangan kangen ya," seru Liu Yin gembira. Xiao Han yang semula mungil seketika membesar beberapa kali lipat, mengepakkan sayapnya lalu melesat membelah angin. Sang ayah yang melihatnya dari bawah tersenyum bangga karena putrinya memang disiapkan sebagai penerus penjinak binatang. Di akademi bela diri lain, Sun Ming yang bertubuh kekar sedang dinasihati ayahnya. Sebagai kaum berserker, mereka lebih fokus pada kekuatan fisik dibanding Doki. "Hati-hati di Xuanzan Tian, di sana beda dengan wilayah kita," ujar sang ayah. Namun Sun Ming menjawab santai, "Iya, tahu, cerewet amat sih, aku pergi dulu." Di sebelah utara kota Qing, tepatnya di kediaman keluarga Domain Salju, seorang pelayan melapor kepada nona mudanya bahwa utusan Xuanzan Tian sudah tiba. Aku tahu, Xiaoyan itu lumayan menarik," sahut sang nona misterius sebelum mendadak menghilang dari kamar tidurnya.
Di sisi lain, suasana suram menyelimuti sebuah rumah kayu di kota Yama. Seorang pemuda berwajah pucat tanpa darah dengan mata abu-abu keputihan tampak diselimuti aura kematian. "Ayo pergi, semoga Xuan Santian bisa menyembuhkan fisikku, kalau tidak..." Kalimatnya terputus oleh batuk parah hingga menumpahkan genangan darah segar di tangannya. Terakhir dari kota angin dan guntur, seorang wanita berok warna-warni yang diselimuti energi petir juga mulai bergerak. "Xuan Santian ya, aku sangat menantikannya," gumamnya antusias. Kini, para genius dari 7 kota besar tengah berbondong-bondong menuju kota Qing. Pagi-pagi sekali, Xiaoyan dan Yueru pun sudah bangun untuk mengemas barang pribadi mereka. Bersama Hudu, mereka kini menunggu di aula utama, bersiap untuk benar-benar meninggalkan kota Qing hari ini. Keesokan paginya, begitu fajar menyinari daratan, Hudu sudah standby di aula keluarga Yue. Xiaoyan dan Yueru pun ikut menunggu, siap cabut begitu rombongan lain tiba. Di sisi lain, Yueru tampak duduk gelisah karena ini pertama kalinya ia pergi jauh dari rumah. Melihat putrinya, Yueyu yang khawatir langsung memberi wejangan serius. "Yuer, jaga dirimu baik-baik. Ingat, gunakan benda di dahimu dengan hemat sampai kekuatanmu cukup dan telah menerima warisan itu." Pesannya disusul anggukan paham dari Yueru. Xiaoyan yang melihat kedekatan bapak anak ini hanya bisa geleng-geleng kepala. Waktu berlalu, para genius dari 7 kota besar pun berdatangan ke kediaman keluarga Yue karena tak mau melewatkan jemputan utusan Xuan Santian. "Muller, keluargamu, datang paling awal dan menyapa Hudu dengan hormat. Meski klan mereka membenci keluarga Yue karena melindungi Xiaoyan, Muller sadar diri sedang di wilayah orang lain sehingga memilih langsung duduk tenang." Feng Yi, kota Feng Lei. Wanita bergaun warna-warni dengan kilatan petir tipis di tubuhnya. Usai menyapa utusan, ia mengabaikan pandangan protektif Yueru dan langsung duduk di dekat Xiaoyan. "Kamu jadi jauh lebih kuat hanya dalam beberapa hari," bisiknya antusias. Xiaoyan hanya tersenyum tipis, mengingat Feng Qi punya douci angin petir dan kekuatan jiwa yang hebat. Chanshu, kota Yanwang. Si mayat hidup berwajah pucat yang muncul tanpa suara bagai orang sakit. Wang Zhong, kota Jianwang. Tiba dengan sikap ramah menyapa semua orang. Yao Mei, keluarga Xuexu. Muncul layaknya hantu ramping hingga membuat Hudu memuji teknik gerakannya yang menyeramkan. Liu Yin dan Sun Ming berserker, datang berurutan melengkapi formasi. Melihat total 9 orang sudah berkumpul, Xiaoyan mengamati mereka dengan cermat. Baginya, Sun Ming yang ahli fisik dan Wang Zhong yang mendalami niat pedang adalah yang paling berkesan, karena ia merasa tidak akan menang jika membandingkan diri dalam aspek spesialisasi mereka. Karena semua sudah kumpul, mari kita berangkat, ucap Hudu sambil melayang keluar aula. Dengan lambaian tangannya, langit di atas halaman keluarga Yue tiba-tiba terbelah. Sinar cahaya yang dilepaskannya menderu dan membesar menjadi sebuah kapal raksasa berselimut rune misterius serta pelindung douci yang kuat. Melalui persepsi jiwanya, Xiaoyan mendeteksi bentuk raksasa itu mirip sebuah wadah besar. Benda ini namanya ferry, alat transportasi jarak jauh di Xuan Santian yang bisa membuka saluran spasial mandiri sehingga hemat waktu dan irit douci, jelas Hudu ramah. Muller yang bingung sempat bertanya mengapa mereka tidak terbang saja menggunakan douci sendiri. Namun Hudu menjawab sambil terkekeh bahwa jarak ke Xuan Santian sangat jauh dan ia tidak melarang jika Muller nekat terbang sendiri. Alhasil, Muller bungkam karena malu. Padahal, dengan kekuatan Dao di bintang 3 mereka, terbang mandiri menembus pos pemeriksaan sejauh itu jelas mustahil dan konyol. "Ayo naik kapal, aku sudah agak terlambat di jalan," ajak Hudu. Sembari mereka naik, Yueyu berseru, "Kakak Hu, kutitipkan putriku padamu." Hudu mengangguk lalu melesat ke haluan kapal dan menyuntikkan douci dahsyatnya. Dalam sekejap mata, kapal raksasa itu berakselerasi cepat meninggalkan kota Qing di perbatasan, melesat menuju inti benua Xuanling tempat Xuan Santian berada. Begitu kapal melaju mulus di dalam lorong spasial sunyi dengan perisai pelindung yang aktif, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Masuklah ke lantai 2 dan cari kamar masing-masing, 1 orang 1 kamar. Setelah beres-beres, berkumpullah malam ini karena ada hal yang ingin kusampaikan. Instruksi Hudu. Ke-9 remaja itu pun patuh, sementara Xiaoyan masuk ke dalam sambil terus memandangi struktur kapal tersebut dengan rasa kagum. 日久禅绝，雷天耀。铮铮铁骨，灵更，技巧百变，